Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada yang terhormat al ulama warasatul anbiya, para kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, dai, daiyah, mubalek, mubalighah, juga para guru agama yang saya hormati, para peneliti, analis, juga para pengkarya, penulis, ahli sains, ahli teknologi, ahli sejarah, ahli bahasa, ahli geografi, geologi, biologi, maupun ahli-ahli di bidang yang lain yang saya acungi jempol untuk berkarya. Para seniman, seniwati yang bergerak di bidang seni, yang eksis, yang saya hormati. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, juga non muslim yang sempat melihat, mendengarkan dakwah saya di siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berdakwah di Masjid Misbahul Islam yang beralamat di Dirmojayan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Satu di antara masjid yang saya jadikan untuk berdakwah karena ada tugas biasanya untuk khatib Jumat di sini untuk saya. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, serta penghuni masyarakat yang ada di seantero dunia maupun di masyarakat Nusantara Indonesia yang berbahagia. Jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Dwijo Hadiningrat Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota, nuncau pelosok di tanah air Indonesia. Bersama kali ini ditemani oleh fotografer saya Bang Faiz, juga YouTuber saya Tumiran Handoko. Jangan lupa Tumiran Handoko subscribe. Saya beralamat di Dusun Jambewangi, Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dalam rangka safari Ramadan untuk tahun ini. Ini adalah syuting akhir bulan di bulan suci Ramadan untuk safari dakwah di bulan suci Ramadan 2025. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang jihad fisabilillah. Pentingnya perang membela agama, perang membela negara, perang membela harga diri, dan perang membela harkat dan martabat bangsa, juga lingkungan dan keluarga. Selama baik, kita akan membela semuanya. Yang namanya jihad fisabilillah, ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan wajib. Jadi yang namanya jihad fisabilillah itu bisa dikatakan wajib apabila bangsa Indonesia, keluarga, harga diri, agama, dan martabat bangsa ini diserang, dilecehkan, ataupun diberondong dengan teror-teror yang negatif oleh bangsa lain.
Bahkan mungkin bangsa lain akan menjajah di negeri bumi tercinta ini, Nusantara Indonesia ini, untuk menjajah kembali seperti kejadian-kejadian tempo dulu. Spanyol pernah datang ke Maluku, Portugis pernah datang juga, kemudian Belanda sampai 350 tahun berada dan bercokol di Indonesia. Kemudian Jepang datang ke sini tahun 1942 hingga 45. Kemudian gejolak pemberontakan yang ada di Indonesia, pemberontakan 48, pemberontakan 65, Permesta, DITII dan lain-lain. Bahkan pemberontakan yang terjadi itu pasti ada sebab musababnya, dan kita sebagai bangsa Indonesia harus melindungi, harus menjaga keutuhan bumi pertiwi Indonesia ini dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab. Hadirin yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, di dalam surat Al-Hajj ayat 39 Allah berfirman, udinal ladina yuqatiluna bi annahum dulimu innallaha ala nasrihim laqadirun. Telah diizinkan berperang bagi orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka itu dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Yang namanya jihad fisabilillah, perang melindungi negara, perang menjaga harga diri, martabat bangsa telah diinjak-injak oleh negara lain dengan melecehkan kekuatan bangsa ini. Maka tak heran apabila suatu tokoh mengatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia bukan dari bangsa Indonesia, maka akan gejolak, meledak seperti bom, meledak seperti api, menjilat seperti api di tengah hutan yang membakar. Sebab apa? Kehadiran dan kesempurnaan juga hadirnya Indonesia merdeka bukan karena bangsa lain. Ini maaf, kemarin ada tokoh yang mengatakan misalnya ada ungkapan Indonesia hadiah dari negara lain. Salah. Benar kata-kata tokoh-tokoh pribumi kita Indonesia, betul itu. Masyarakat yang mengalami perjuangan kayak veteran, betul itu, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah hasil jerih payah dan keringat yang menggejolak, semangat jiwa yang tinggi, rela mengorbankan harta bendanya, rela mengorbankan nyawanya, bahkan harga dirinya dikorbankan demi membela ketegaran dan keperkasaan bangsa Indonesia, negara yang tercinta ini. Jadi kemerdekaan Indonesia bukan lahir dari bangsa lain, bukan pemberian Belanda, bukan pemberian Jepang, bukan. Kemerdekaan Indonesia adalah dari hasil jerih payah orang Indonesia itu sendiri, berjuang dari leluhur kita dengan mengangkat senjata, mulai dari bambu runcing, sabit, pedang, tombak, keris, condrek, belati, hingga tembakan-tembakan masa kini yang pada waktu itu diajarkan oleh orang-orang yang berkualitas, yang diberikan kepada kita senjatanya untuk dilatih, mulai dari pelatihan namanya tentara Hizbullah, mulai tentara peta, kita belajar dengan kesatria, para pendekar-pendekar, pejuang-pejuang, penembak jitu. Tapi hasilnya adalah yang jelas, bangsa Indonesia merebut kemerdekaan bukan hadiah dari bangsa lain,
negara-negara lain merdeka, misalnya seperti Malaysia, India, Australia, itu adalah janji-janji dari Inggris. Tetapi kita bangsa Indonesia merebutnya dalam kobaran jiwa semangat api yang menyala, dengan semangat revolusi, dengan semangat juang 45. Itu adalah semayat dan semboyan leluhur kita, bukan impian dan pemberian dari negara-negara yang menjajah. Kita ketahui bahwa Soekarno diculik oleh para pemuda untuk segera memproklamirkan bangsa Indonesia ini dengan proklamasinya. Di balik itu, hadirin yang berbahagia serta mendengar dakwah saya yang tercinta, kita dulu pernah mungkin berpikir, apa mungkin yang namanya bangsa Indonesia bisa mengalahkan bangsa besar seperti Belanda, bangsa canggih seperti Jepang, bangsa yang penuh telusur seperti Portugis dan Spanyol, atau bangsa yang hebat seperti Inggris? Pada waktu itu kita tidak berpikir sampai situ. Tapi yang namanya keadilan dan kebenaran wajib ditegakkan di dalam revolusioner, di dalam perang, dalam menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Kambing fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Beberapa banyak terjadi golongan sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Nanti dicek di dalam surat Al-Baqarah ayat 249. Ketika bangsa Indonesia diremehkan oleh bangsa lain dengan hanya membawa senapan-senapan tradisional, dengan membawa meriam-meriam yang sederhana, bom-bom yang sederhana, tetapi bangsa Indonesia punya senjata yang hebat, namanya senjata beracun yang ditempelkan di panah, yang panah itu dikencam, dimasukkan di dalam racun kata bangkong, wong Jawa ngarani kodok bangkong, diracun di dalam bisa ular, kalajengking maupun Scorpio. Disitulah senjata yang ampuh. Siapa kena pasti akan berbisa dan beracun hingga membusuk darahnya maupun daging kulitnya. Ada juga keris yang dikasih japa mantra, wong Jawa ngarani japa mantra, dicencem ana ing bumbung sing isi banyu, bekase wisa ula welik, ula kobra, ula luwuk. Kemudian oleh sang empu sekian lama bulan baru ambil dan digunakan untuk senjata. Makanya wong Jawa ngarani ana keris sing diwastani naga sastra. Ana keris sing jenenge naga sastra sebab wisane saka naga. Ana keris kala munyeng. Bab keris kuwi jerone ana wisane. Saka kala-kala, kala jengking lan lain-lain. Ana keris jenenge Megolamat, keris Ronggolawe. Napa Megolamat? Bentuke biru, diracun, lamat-lamat yang melalui proses. Ana meneh sing wastane tumbak para welang, tumbake diiseni pucuke karo wisa. Saka kewan-kewan sing berbisa. Ini menandakan bangsa Indonesia itu kreatif. Yang sing senjata jenenge bambu runcing, bambu pring sing dilincipi saka pring kuning. Wong Jawa saking mengenal sejarah lek gawe omah pojokane omah kiwa kok tengen cepono pring kuning. Itu sebenarnya sejarah. Wong sing fanatik kadang nyah kok arep omah ditanduri pring kuning. Ditandurono ya ora masalah, ora ditanduri ora apa-apa, tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah menang sejarah. Hadirin yang berbahagia, kalau ceritane jenenge mbela tanah air ya tenanan, meskipun wong lanang mau wedok wajib negarane diganggu. Wonten kisah cedhake kula asli wong Blitar,
dusune gawe wangi Sawarjo ana dadi Blitar. Wonten kisah celake kula. Asal usul Kalangbret. Kalangbret niku termasuk wilayah Kauman Kabupaten Tulungagung. Ini mati sebagai suhada. Bahasane wong Mojopahit. Sinten? Pangeran Lembu Peteng, kan ngoten nggih. Bapak Tumiran Bang Bais. Karena dia membela martabat harga diri calon sang istri jenenge Roro Kembang Sore yang paling dicintai menurut versinya Lembu Peteng. Iki cerita versinya reno-reno, tapi ini kalau ceritanya salah satu versi mawon. Salah satu versinya berapa banyak versi, tapi ini kalau ceritanya beberapa versi. Akhirnya Roro Kembang Sore ini alih Pangeran Lembu Peteng disukai karena Kasan Besari dan sebagainya versinya dia. Dan Adipati Kalang waktu itu punya adik namanya Kalang. Ini versi ini beberapa contoh. Adipati Kalang punya adik namanya Kalang. Seneng gak Roro Kembang Sore? Lah Kalang niki goleki Lembu Peteng. Wah, pinggire kali Lembu Peteng ditusuk dipateni buang ana kali, sok rame-rame jaman tak jenengke Lembu Peteng, kali Lembu Peteng. Lho sarene Pangeran Lembu Peteng niku anake Brawijaya. Otomatis Brawijaya kaya goleki anake omonge kepengin nang Sukawero. Namanya Kiai Pacet. Ora suwe pirang-pirang tahun ora balik-balik, ora ono kabare. Ngutus Gajah Mada. Gajah Mada goleki Pangeran Lembu Peteng, ketemu Kalang. Lah aku ngerti lek wong kuwi. Wis wis ngerti piye? Loh, kuwi sing mateni aku. Loh, nyapa tok pateni? Sebab merebut calon sisianku. Wobot. Kalau tentara dibelani kakangane jenenge Bedalem. Bedalem akhirnya mati. Kalah karo perangnya mau Gajah Mada. Gajah Mada ora ngerti, asline sing kelakuannya bengis jelek itu kan Kalang. Diangkatlah Kalang dadi Adipati. Suwene suwe ana swara becik ketitik ala ketara. Makane jenengan nek upama diuji dielek-elek menengo sik, suatu saat akan terbongkar siapa yang benar, siapa yang salah. Perjalanan waktu yang mengatakan itu. Gitu. Ini kan mau dikuyo-kuyo tenang mawon, ora usah gersah, ora usah. Memang nang ati kadang mak beduduk, nyel kadang kalau dielek-elek kadang. Tapi suatu saat pasti terbongkar. Ternyata Adipati Kalang itu berhati licik, yang membunuh Pangeran Lembu Peteng adalah Adipati Kalang. Maka terjadi perang. Gajah Mada perang karo apa niku? Perang kalih Adipati Kalang. Suwir-suwir dodone disembret-sembret. Wah. Rame-rame zaman tak jenenge Kalangbret. Makame nang endi Adipati Kalang? Ora ning petilasane. Sebab ning versi yang mengatakan Adipati Kalang ndelik nang daerah Ngesong. Ndelik kayu nang Boneng, terakhir nang Ngesong, nang kono ngilang. Roro Kembang Sore duwe padepokan nang Gunung Cilik. Gunung Cilik niku wis munggah kono moksa diarani Gunung Bolo. Inilah kisah cerita Roro Kembang Sore bela keadilan. Gajah Mada jihad fisabilillah menegakkan kebenaran. Sebab satu di antara kerabat Majapahit diganggu. Jadi wong perang jihad fisabilillah kuwi ono krana harta bendane diganggu, krana kerabate diganggu, mau kados Pangeran Lembu Peteng dipateni wau kalih Adipati Kalangbret wau nggih pateni.
Itu karena harkat martabatnya diganggu, karena juga negaranya diganggu, karena fitnah juga bisa terjadi perang. Asine lek Mbah Kiai Pacet yo duwe murid Kalang, duwe murid Adipati Kalang iku, duwe murid Lembu Peteng, asline padha-padha ning sing istiqomah Pangeran Lembu Peteng. Nah inilah menjadikan pertanyaan kita bahwa yang namanya hakikat kehidupan itu perlu keadilan, kebenaran, dan kemakmuran. Maka jihad fisabilillah itu diwajibkan apabila negara kita, harkat martabat tanah air bahkan diinjak-injak oleh bangsa lain maupun dihina oleh bangsa lain, maka kita wajib membelanya. Itu wajib bagi kita hukumnya untuk membela tanah air yang kita cintai. Sikro kang kowo bolo tumingal bumi kunjang ganding langit kelap-kelap katon. Wah jujlah nung tak dah mati jinten Malabi nang Surabaya dibuang karo muridé Mbah Yese Masari. Tak jelek mati meneh apa ayo masyarakat Londo serang karo Pangeran Diponegoro. Tak jelek nang perang Padri Imam Boncol nyate londo-londo ngomong trek apa Tengku Umar itu nyate londo jujung trak apa meneh Trunajaya Madura karo Kareng Galengsong mantune perang karo londo ndono tak tundung Pangeran Samber Nyawa jeleng dundung tak tundres apa meneh perang meneh jadi perang sampai generasi-generasi selanjutnya, mulai jenderal-jenderal selanjutnya, pemimpin-pemimpin bangsa kita selanjutnya, raja-raja Islam kita selanjutnya maupun raja-raja sebelum Islam mengalami peperangan terhadap bumi yang kita ganggu. Yang kita ganggu sing ganggu sapa? Walonjo. Kita wajib membelanya dengan sumpah Allahu Akbar walillahil hamd. Kabeh wong Islam dadi siji, bahkan ana sing wong Hindu berjuang. Contohnya apa? Puputan marga Rana di Bali. Ana meneh perang terjadi, orang-orang Cina gabung Solo perang karo Londo. Nah, ini terjadi. Maka dengan adanya ini jihad fisabilillah dibolehkan selama diganggu negara kita, harkat dan martabat maupun nyawa kita atau agama yang kita yakini diganggu. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita baca sholawat bersama-sama. 1, 2, 3 sholawatnya sing kompak nggih, sing dadekne mareme ati. Monggo sholawatipun. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Terima kasih. Insya Allah kita jumpa kembali di dalam dakwah dalam YouTube bersama saya Raden Tumenggung Yai Ali Tasdik di Jawa Tinegrat, sarjana agama yang beralamat di Dusun Jambiwangi, Desa Tawarjo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Dan kali ini dakwah di Masjid Misbahul Islam yang beralamat di Desa Tirmojayan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, oleh takmir. Takmirnya ini Bapak Haji Wibawanto, Bapak Makmun, di sedoyo Bapak Kiai yang ada di sini, Pak Kiai Makmun, dan sedoyo mawon para takmir Masjid Misbahul Islam. Juga terima kasih kepada sang fotografer Bang Faiz. Jangan lupa youtuber saya Kumiran Handoko, subscribe. Kali berikan tetap merdeka. Bila taufik wal hidayah.
Wabiridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.